어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Orin Morisha dengan NPM C0C023082 dari Prodi D3 Akuntansi kelas 1C. Mata kuliah pengantar akuntansi, dosen pengampu, Bapak Madani Hatta, SE, MSI, Akasia. Di sini saya akan melanjutkan tugas yang sebelumnya, yang sudah saya selesaikan, yaitu ilustrasi transaksi dan persamaan dasar akuntansi. Dan pada video ini saya akan menganalisis dari ilustrasi transaksi ini, menganalisisnya, lalu masukkannya ke dalam jurnal, lalu kita lanjut ke buku besar dan neraca saldo. Langsung saja. Pada tanggal 1, Miss Putri menginvestasikan uangnya sebesar 60 juta rupiah. Pada tabel analisisnya yaitu pada tanggal 1 ini, akun yang terlibat ada 2, yaitu kas dan modal pemilik atau modal Miss Putri. Kasnya bertambah karena adanya uang yang diinvestasikan Miss Putri ke beauty salon. Nah, dicatat pada posisi debit, karena kas ini kan adalah bagian dari aset, saldo normal aset tadi adalah debit. Dan dalam transaksi ini, kas bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya, yaitu debit. Terus modalnya bertambah karena uang yang diinvestasikan merupakan modal Miss Putri, dicatat pada posisi kredit karena beauty salon adalah bagian dari ekuitas, modalnya adalah bagian dari ekuitas, dan saldo normal ekuitas adalah kredit. Dan dalam transaksi ini, modal Miss Putri bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Terus lanjut pada tanggal 2. Pada tanggal 2, beauty salon menyewa gedung untuk 1 tahun sebesar 30 juta rupiah. Pada analisisnya kita tulis akun yang terlibat ada 2, yaitu sewa dibayar di muka dan kas. Sewa dibayar di mukanya bertambah karena uang sudah dibayarkan sebesar 30 juta rupiah untuk 1 tahun ke depan. Dan pada saat itu, beauty salon belum merasakan manfaat dari tokonya sehingga dicatat sewa dibayar di muka. Dicatat pada posisi debit karena sewa dibayar di muka bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini sewa dibayar di muka bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Terus kasnya berkurang karena beauty salon sudah mengeluarkan biaya untuk membayar sewa gedung. Dicatat pada posisi kredit karena kas adalah kelompok aset dan bersaldo normal debit. Pada transaksi ini, kasnya berkurang, maka dicatat kebalikan dari saldo normalnya. Pada tanggal 10, beauty salon membeli berbagai peralatan kantor senilai 10 juta rupiah secara tunai. Pada analisis transaksinya, tanggal 10, akun yang terlibat ada peralatan dan kas. Peralatannya bertambah karena adanya penambahan aset dalam bentuk peralatan di beauty salon. Dicatat pada posisi debit karena peralatan adalah kelompok aset dan saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini peralatan bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Terus kasnya berkurang. Kasnya berkurang karena beauty salon sudah mengeluarkan biaya karena beauty salon sudah membeli peralatan secara tunai, maka kasnya berkurang. Dicatat pada posisi kredit karena kas adalah kelompok aset dan bersaldo normal debit. Pada transaksi ini kasnya berkurang, maka dicatat kebalikan saldo normalnya, yaitu kredit. Pada tanggal 11, beauty salon membeli perlengkapan senilai 3 juta rupiah secara kredit. Nah, karena dibelinya secara kredit, maka akun yang terlibat adalah perlengkapan dan utang usaha. Perlengkapannya bertambah karena adanya penambahan aset dalam bentuk perlengkapan pada beauty salon. Dicatat pada posisi debit karena perlengkapan adalah kelompok aset dan saldo normal aset adalah debit,
dan dalam transaksi ini perlengkapan bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lalu utang usahanya juga bertambah karena bisnis salon belum mengeluarkan biaya untuk perlengkapan. Dicatat pada posisi kredit karena utang usaha adalah bagian dari liabilitas, saldo normal liabilitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini utangnya bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Pada tanggal 12, beauty salon membayar untuk iklan 400.000. Jadi akun yang terlibat itu beban iklan dan kas. Di mana beban iklannya bertambah karena dengan penayangan iklan itu sudah memberikan manfaat. Terus dicatat pada posisi debit karena beban iklan ini memiliki saldo normal debit pada setiap penambahan sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Terus kasnya berkurang karena beauty salon mengeluarkan biaya untuk pengiklanan. Dicatat pada posisi kredit karena kas bagian dari aset dan saldo normal aset tadi debit, dan dalam transaksi ini kasnya berkurang sehingga dicatat pada kebalikan dari saldo normalnya yaitu kredit. Terus pada tanggal 15, membayar utang perlengkapan pada transaksi tanggal 11 Agustus 2023. Tanggal 15 ini yaitu utang usaha dan kas akun yang terlibat. Utang usahanya berkurang karena telah terbayarkan utang perlengkapan pada transaksi tanggal 11 tadi. Dicatat pada posisi debit karena utang usaha adalah bagian dari liabilitas, saldo normal liabilitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini utang ini tadi berkurang, utang usaha berkurang, sehingga dicatat kebalikan dari saldo normalnya itu debit. Kas juga berkurang. Apa berkurang karena beauty salon mengeluarkan biaya untuk membayar utang perlengkapan. Dicatat pada posisi kredit karena kas adalah bagian dari aset, saldo normal aset tadi adalah debit, dan dalam transaksi ini kasnya berkurang sehingga dicatat kebalikan dari saldo normalnya. Pada tanggal 18, Miss Putri mengambil uang sebesar 1 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Pada analisis transaksinya tanggal 18 ini, akun yang terlibat ada akun Prime atau pengambilan pribadi dan kas. Prime-nya bertambah karena adanya penambahan pada akun pengambilan pribadi Miss Putri. Dan dicatat pada posisi debit karena pengambilan pribadi memiliki saldo normal kredit atau pengambilan pribadi ini berada di posisi kanan, dan pada transaksi ini pengambilan pribadinya bertambah sehingga dicatat kebalikan saldo normalnya yaitu debit. Terus kasnya berkurang karena beauty salon mengeluarkan biaya untuk keperluan pribadi Miss Putri. Dicatat pada posisi kredit karena kas adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini kasnya berkurang sehingga dicatat kebalikan dari saldo normalnya. Lanjut pada tanggal 20, diterima pendapatan jasa sebesar 25 juta rupiah atas jasa rias pengantin Lia dan Padli. Pada analisis transaksinya, tanggal 20, akun yang terlibat adalah kas dan pendapatan jasa. Kasnya bertambah karena diterimanya pendapatan jasa atas jasa yang sudah dilakukan. Dicatat pada posisi debit karena kas adalah bagian dari aset. Saldo normal aset tadi kan debit. Dan dalam transaksi ini kasnya bertambah, maka itu dicatat sesuai saldo normalnya yaitu debit. Terus pendapatan jasanya juga bertambah karena telah diselesaikannya jasa rias pengantin Lia dan Padli, atau Lia dan Padli ini sudah merasakan manfaat dari jasa rias dari Miss Putri. Dicatat pada posisi kredit karena pendapatan jasa saldo normalnya adalah kredit, dan dalam transaksi ini pendapatan jasa ini bertambah sehingga dicatat saldo normalnya itu kredit. Terus lanjut pada tanggal 21, diterima pendapatan dibayar di muka 2 juta rupiah atas jasa spa. Pada tanggal 21 ini, akun yang terlibat ada kas dan pendapatan diterima di muka.
Kasnya bertambah karena diterima uang tunai dari jasa spa, meskipun uangnya belum diberikan, tapi jasanya sudah diberikan atau sudah diberikan manfaatnya. Dicatat pada posisi debit, karena kas adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini kasnya bertambah, maka dicatat sesuai saldo normalnya yaitu debit. Terus pendapatan diterima di mukanya bertambah. Nah, kenapa bertambah? Karena masih memiliki kewajiban untuk memberikan jasa. Maaf, saya ulang tadi, pada tanggal 21 ini tadi kan kas bertambah karena diterima uang tunai dari jasa spa. Terus dicatat pada posisi debit karena kas adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini kas bertambah sehingga dicatat saldo normalnya. Terus pendapatan diterima di muka bertambah karena masih memiliki kewajiban untuk memberikan jasa. Dicatat pada posisi kredit karena pendapatan diterima di muka adalah bagian dari liabilitas. Saldo normal liabilitas adalah kredit. Dalam transaksi ini pendapatan diterima di muka bertambah sehingga dicatat saldo normalnya, yaitu kredit. Pada tanggal 22, telah memberikan jasa perawatan wajah Rp1.000.000 dengan menerima uang Rp500.000 dan sisanya dibayar besok harinya. Tanggal 22 ini ada 3 akun yang terlibat, yaitu kas, piutang, dan pendapatan jasa. Kasnya bertambah karena diterimanya uang tunai dari jasa yang sudah diselesaikan. Dicatat pada posisi debit, karena kas adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini kas bertambah sehingga dicatat saldo normalnya, yaitu debit. Terus piutangnya juga bertambah, karena beauty salon belum menerima uang tunai seluruhnya pada transaksi tersebut. Dicatat pada posisi debit, karena piutang adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini, piutang bertambah sehingga dicatat saldo normalnya, yaitu debit. Terus pendapatan jasa bertambah, karena telah diselesaikannya jasa perawatan wajah. Dicatat pada posisi kredit, karena karena pendapatan jasa ini, saldo normalnya adalah kredit, dan dalam transaksi ini pendapatan jasa ini bertambah sehingga dicatat saldo normalnya yaitu kredit. Pada tanggal 23, diterima pembayaran dari pelanggan sebesar Rp500.000 untuk jasa yang telah diselesaikan pada tanggal 22 Agustus 2023. Pada tanggal 23, akun yang terlibat, kas dan piutang. Kasnya bertambah karena beauty salon menerima uang tunai dari pembayaran piutang. Dicatat pada posisi debit karena kas adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini kas bertambah sehingga dicatat saldo normalnya. Terus piutangnya berkurang karena telah menerima uang tunai dari sisa pada tanggal 22 Agustus 2023 sebesar Rp500.000 tadi. Dicatat pada posisi kredit karena piutang adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini piutangnya berkurang sehingga dicatat kebalikan saldo normalnya yaitu kredit. Terus tanggal 25, dibeli tambahan perlengkapan senilai Rp500.000 secara tunai. Akun yang terlibat ada 2, yaitu perlengkapan dan kas, di mana perlengkapannya bertambah karena beauty menambah perlengkapan untuk salonnya, dan dicatat pada posisi debit karena perlengkapan adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini perlengkapan bertambah sehingga dicatat saldo normalnya. Terus kasnya berkurang karena beauty salon mengeluarkan biaya untuk membeli perlengkapan. Dicatat pada posisi kredit karena kas adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini kas berkurang sehingga dicatat kebalikan saldo normalnya. Pada tanggal 26,
menerima uang tunai 3 juta rupiah atas jasa yang telah diselesaikan. Akun yang terlibat ada kas dan pendapatan jasa. Kasnya bertambah karena beauty salon menerima uang tunai atas jasa yang telah dilakukan. Dicatat pada posisi debit karena kas adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini kasnya bertambah sehingga dicatat saldo normalnya. Terus pendapatan jasanya juga bertambah karena telah diselesaikan atas jasa yang sudah diberikan. Dicatat pada posisi kredit karena pendapatan jasa adalah bagian dari ekuitas dan saldo normalnya adalah kredit, dan dalam transaksi ini pendapatan jasanya bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Pada tanggal 28, membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1 juta rupiah. Pada analisisnya, akun yang berpengaruh yaitu beban listrik, air, dan telepon, beban dan kas. Bebannya bertambah karena beauty salon sudah merasakan manfaat dari pemakaian listrik, air, dan telepon. Dicatat pada posisi debit karena akun beban memiliki saldo normal debit dan karena akun beban ini memiliki saldo normal debit pada setiap penambahan sehingga dicatat saldo normalnya. Kasnya berkurang karena beauty salon mengeluarkan biaya untuk membayar listrik, air, dan telepon. Dicatat pada posisi kredit karena kas adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini kasnya berkurang sehingga dicatat kebalikan saldo normalnya. Pada tanggal 29, menerima uang sebesar 3 juta rupiah atas jasa ME. Analisisnya, akun yang terlibat ada kas dan pendapatan jasa. Kasnya bertambah karena beauty salon menerima uang tunai atas jasa MUE. Dicatat pada posisi debit karena kas adalah bagian dari aset, saldo normal aset tadi kan debit, dan dalam transaksi ini kasnya bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya yaitu debit. Pendapatan jasanya bertambah karena telah diselesaikan atas jasa yang sudah diberikan atau sudah memberikan manfaat pada konsumen berupa jasa MUE. Dicatat pada posisi kredit karena pendapatan jasa adalah saldo normalnya adalah kredit, dan dalam transaksi ini pendapatan jasa bertambah sehingga dicatat saldo normalnya. Transaksi yang terakhir tanggal 31, membayar gaji karyawan beauty salon untuk bulan Agustus 2023 sebesar 2 juta rupiah untuk 2 orang. Nah, pada tanggal 31 ini, akun yang terlibat ada 2, yaitu beban dan kas. Di mana beban gajinya bertambah karena beauty salon sudah merasakan manfaat dari karyawan yang sudah bekerja. Dicatat pada posisi debit karena akun beban memiliki saldo normal debit pada setiap penambahan, sehingga dicatat saldo normalnya. Terus kasnya berkurang karena beauty salon mengeluarkan biaya untuk gaji karyawan. Dicatat pada posisi kredit karena kas bagian dari aset, dan pada setiap pengurangan, kas ini dicatat pada posisi kredit. Lanjut pada jurnalnya. Yang telah saya selesaikan sesuai dengan analisis transaksi tadi. Pada Agustus 2023, pada tanggal 1, kasnya bertambah dengan kode referensinya 111 di posisi debit, dan modal dengan referensinya 311 di posisi kredit. Terus pada tanggal 2, ada sewa dibayar di muka dengan referensi kodenya 113 di posisi debit 30 juta rupiah, dan kasnya dengan kode referensinya 111 di posisi kredit 30 juta rupiah. Terus pada tanggal 10 tadi, peralatan
dengan kode 121 pada posisi debit, dan kasnya dengan kode 111 pada posisi kredit. Terus pada tanggal 11, perlengkapan dengan kode referensi 114 pada posisi debit, dan utang usaha dengan kode 212 pada posisi kredit. Pada tanggal 12 ini, beban iklan kodenya 516 di posisi debit, dan kas referensinya 111 pada posisi kredit. Pada tanggal 15, utang usaha kode referensinya 212 pada posisi debit, dan kasnya kodenya 111 di posisi kredit. Pada tanggal 15, dengan kode referen pengambilan pribadi dengan kodenya 312 di posisi debit, dan kas 111 di posisi kredit. Pada tanggal 20, kasnya bertambah dengan kode referralnya 111 pada posisi debit, dan pendapatan jasanya juga bertambah dengan kode 411 pada posisi kredit. Terus pada tanggal 21, kas bertambah dengan kode 111 pada posisi debit 2 juta rupiah, dan pendapatan diterima di muka dengan kode bertambah dengan kode 213 di posisi kredit 2 juta rupiah. Pada tanggal 22, kasnya bertambah dengan kode 111 dicatat pada posisi debit. Terus piutang juga bertambah dengan kode 112 di posisi debit Rp500.000, dan pendapatan jasanya juga bertambah dengan kode 411 dicatat pada posisi kredit senilai Rp1 juta. Terus pada tanggal 23, kasnya bertambah dengan kode 111 dicatat pada posisi debit Rp500.000, dan piutangnya berkurang dengan kode 112 dicatat pada posisi kredit Rp500.000. Pada tanggal 25, perlengkapan bertambah dengan kode 114 pada posisi debit Rp500.000, dan kasnya berkurang dengan kode 111 dicatat pada posisi kredit Rp500.000. Tanggal 26, kas bertambah dengan kode 111 dicatat pada posisi debit senilai Rp3 juta, dan pendapatan jasanya bertambah dengan kode 411 dicatat pada posisi kredit Rp3 juta. Tanggal 28, bebannya bertambah, catat pada dengan kode 111 balik. Rp515 pada posisi debit Rp1 juta, dan kasnya berkurang dengan kode 111 dicatat pada posisi kredit senilai Rp1 juta, dan tanggal 29, kasnya bertambah dengan kode 111 dicatat pada posisi debit senilai Rp3 juta,
dan pendapatan jasanya juga bertambah, kodenya 411, pada posisi kredit 3 juta rupiah. Pada tanggal 31, beban gajinya bertambah, beban gaji bertambah dengan kode 515 dicatat pada posisi debit 2 juta rupiah, kasnya berkurang dengan kode 111 dicatat pada posisi kredit 2 juta rupiah. Jadi, antara debit dan kredit pada jurnal ini, hasil seluruhnya yaitu pada posisi debit 145.400 dan pada posisi kredit 145.400. Lanjut ke buku besarnya. Jurnal kita lanjut saja ke buku besarnya. Nah, buku besar ini untuk mengelompokkan akun yang berfungsi untuk meringkas segala transaksi yang telah tercatat dalam jurnal tadi, sehingga kita masukkan ke dalam neraca saldo nantinya. Yang pertama ada akun kas. Pada tanggal 1, kasnya di debit sebesar 60 juta rupiah, dan pada saldonya kita catat pada posisi debit juga sebesar 60 juta rupiah. Dan pada tanggal 2, kasnya berada di posisi kredit 30 juta rupiah. Sehingga pada saldo tadi 60 juta rupiah, kita kurangkan pada posisi kredit di kolom kiri ini, 60 dikurang 30, yaitu 30 juta rupiah. Lanjut pada tanggal 10. Pada tanggal 10, kasnya berada di posisi kredit senilai 10 juta rupiah, dan tadi saldonya berjumlah 30, maka 30 ini kita kurangkan dengan 10 juta, yaitu 20 juta rupiah. Dan pada tanggal 12, kasnya berada di posisi kredit sebesar 400.000 rupiah, dan pada posisi debit di saldo tadi 20 juta, maka debit ini kita kurangkan dengan kredit, 20 juta dikurang dengan 400.000, yaitu 19.600. Terus pada tanggal 15, kasnya berada di posisi kredit senilai 3 juta rupiah, maka 19.600 dikurang 3 juta rupiah, yaitu 16.600. Pada tanggal 18, kasnya berada di posisi kredit senilai 1 juta rupiah, maka 16.600 ini kita kurangkan dengan 1 juta, yaitu 15.600.000 rupiah. Kita letakkan di posisi debit, karena dari pengurangan tadi lebih besar di debit daripada di kredit, maka kita catat pada debit. Sebaliknya, apabila lebih besar yang di kredit daripada yang di debit, maka kita catat di posisi kredit. Terus pada tanggal 20, ini kasnya berada di posisi debit 25 juta rupiah. Nah, sehingga debit dengan debit ini kita tambahkan, yaitu 15.600 ditambah 25 juta, yaitu 40.600. Pada tanggal 21, kasnya berada di posisi debit, maka 40.600 ditambah 2 juta, hasilnya 42.600. Lanjut pada tanggal 22, kasnya berada di posisi debit, jadi pada saldo 42.600 kita tambahkan pada posisi debit 500.000 rupiah, kita catat pada posisi debit lagi 43.100. Lalu pada tanggal 23, kasnya juga berada di posisi debit, dan kita tambahkan pada saldo yang berada di posisi debit 43 juta rupiah, dengan 500.000 rupiah ini menjadi 43.600. Dan pada tanggal 25,
kasnya berada di posisi kredit, sehingga terjadi pengurangan antara saldo di debit dengan di posisi kiri di kredit, yaitu 43.600.000 dikurang 500.000, yaitu 43.100.000. Lalu pada tanggal 26, kas berada di posisi debit senilai 3 juta rupiah, sehingga saldo yang ada di debit kita tambahkan dengan 3 juta rupiah menjadi 46.100.000 rupiah, dan pada tanggal 28 kasnya berada di posisi kredit senilai 1 juta rupiah, maka kita kurangkan lagi 46 juta rupiah, 100.000 kita kurangkan 1 juta rupiah menjadi 45.100.000 rupiah. Lalu pada tanggal 29, kasnya berada di posisi debit 3 juta rupiah. 3 juta rupiah, maka 45.100.000 pada saldo di posisi debit kita jumlahkan dengan 3 juta rupiah menjadi 48.100.000 rupiah. Dan pada tanggal 31, kasnya berada di posisi kredit, sehingga 48.100.000 rupiah berada di debit pada saldo, kita kurangkan 2 juta rupiah menjadi 46.100.000. Maka jumlah dari seluruh kas yang ada pada jurnal yang telah kita selesaikan jumlah seluruh kasnya yaitu 46.100.000 rupiah. Lanjut pada akun berikutnya, yaitu piutang. Mana pada piutang ini bulan Agustus 2023 pada tanggal 22, piutangnya berada di debit sebesar 500.000 rupiah. Kita catat pada saldonya juga di debit 500.000 rupiah. Dan pada tanggal 23, piutangnya berada di kredit senilai 500.000. Maka di sini debit kita kurangkan ke saldo pada posisi debit, kita kurangkan dengan kredit kolom kiri, 500 dikurang 500 yaitu 0. Lanjut akun berikutnya, yaitu akun perlengkapan. Pada Agustus 2023, pada tanggal 11, akun perlengkapan berada di debit senilai 3 juta rupiah. Maka pada saldonya kita catat pada posisi debit 3 juta rupiah. Dan pada tanggal 25, perlengkapan berada di posisi debit, maka saldo yang berada di posisi debit kita jumlahkan dengan 500.000 ini menjadi 3.500.000. Maka hasil dari seluruh perlengkapan yang ada pada transaksi yang sudah kita jurnalkan berjumlah 3.500.000. Lanjut pada akun berikutnya, akun sewa dibayar di muka. Pada bulan 8 Agustus 2023, tanggal 2, sewa dibayar di muka berada di posisi debit, sehingga saldonya juga berada di posisi debit sebesar 30 juta rupiah. Ini untuk sewa dibayar di muka jumlahnya 30 juta rupiah. Terus pada akun peralatan, Agustus 2023 pada tanggal 10, peralatan berada di posisi debit, maka kita catat pada saldonya di debit 10 juta rupiah. Terus akun utang usaha. Pada Agustus 2023, tanggal 11,
utang usaha berada di kredit sebesar 3 juta rupiah, maka pada saldonya kita catat juga pada posisi kredit 30 juta rupiah. Dan pada tanggal 15, utang usaha berada di debit sebesar 3 juta rupiah. Maka saldo yang berada di kredit ini kita kurangkan dengan 3 juta rupiah ini, 3 juta rupiah dikurang 3 juta rupiah, yaitu 0. Maka utang usahanya sudah terlunasi, tidak ada lagi utang pada transaksi ini. Terus, akun pendapatan diterima di muka. Agustus 2023 pada tanggal 21, pendapatan diterima di muka berada di posisi kredit. Sehingga pada saldonya kita catat pada posisi kredit 2 juta rupiah. Terus ada akun modal. Ada akun modal Agustus 2023 tanggal 1, modalnya berada di kredit sebesar 60 juta rupiah, dan pada saldonya kita catat pada posisi kredit 60 juta rupiah. Terus ada pengambilan pribadi Miss Putri pada Agustus 2023 tanggal 18 berada di posisi debit, dan pada saldonya kita catat juga pada posisi debit sebesar 1 juta rupiah. Terus ada akun pendapatan jasa. Akun pendapatan jasa Agustus 2023 pada tanggal 20 itu berada di posisi kredit. Maka pada saldonya kita catat pada posisi kredit sebesar 25 juta rupiah. Dan pada tanggal 22, pendapatan jasa berada di posisi kredit, maka saldo di kredit kita tambahkan 25 juta ditambah 1 juta menjadi 26 juta rupiah, kita catat pada saldo kredit. Kenapa dicatat pada saldo kredit? Karena saldo benar. Terus pada tanggal 26, pendapatan jasa berada di posisi kredit sebesar 3 juta rupiah. Maka pada saldo kreditnya kita kurangkan 26 juta rupiah, kita tambahkan 26 juta rupiah ini, kita tambahkan 3 juta rupiah. Ini menjadi 29 juta rupiah. Terus pada tanggal 29, pendapatan jasa berada di kredit senilai 3 juta rupiah, sehingga saldo pada posisi kredit ini 29 juta rupiah dikurangkan dengan 3 juta rupiah ini menjadi 32 juta rupiah. Jadi, seluruh pendapatan jasa pada ilustrasi transaksi ini sebanyak 32 juta rupiah. Lalu lanjut ada akun beban iklan. Beban iklan pada Agustus 2023 tanggal 12, beban iklan berada di posisi debit senilai 400.000. Pada saldonya kita catat pada posisi debit 400.000. Terus untuk beban listrik, air, dan telepon, Agustus 2023 pada tanggal 28, beban listrik, air, dan telepon ini berada di posisi debit dengan jumlah 1 juta, maka kita catat pada saldonya di posisi debit juga senilai 1 juta rupiah. 1 juta. Terus beban gaji. Pada Agustus 2023, tanggal 31, beban gaji berada di posisi debit senilai 2 juta rupiah. Pada saldonya kita catat pada posisi debit juga senilai 2 juta rupiah. Setelah selesai pencatatan pada buku besar untuk mengelompokkannya, lalu kita lanjutkan ke neraca saldo. Neraca saldo ini kita lihat pada buku besar tadi, akun-akun apa saja yang terlibat, yang sudah kita kelompokkan untuk dicatat kembali pada neraca saldo. Yang pertama, akun kas.
akun kas tadi berada di posisi debit senilai Rp46.100.000. Maka pada neraca saldonya kita tulis akun kas berada di posisi debit sebesar Rp46.100.000. Lalu akun yang kedua ada akun piutang atau akun piutang usaha. Pada akun piutang usaha tadi, setelah kita lakukan pengurangan karena hitungnya pada saldo berada posisi debit dan di kolom kiri berada posisi kredit, kita kurangkan 500 dikurang 500 tadi 0, maka pada neraca saldonya piutang usahanya 0. Lalu lanjut akun yang berikutnya ada akun perlengkapan. Nah, pada akun perlengkapan ini jumlah seluruh perlengkapannya ada Rp3.500.000 pada posisi debit. Maka pada neraca saldonya kita catat perlengkapan di posisi debit sebesar Rp3.500.000. Lanjut, setelah perlengkapan ada akun sewa dibayar di muka. Ada akun sewa dibayar di muka. Pada buku besar tadi, bersaldo di debit dengan jumlah Rp30 juta. Maka pada neraca saldonya kita catat sewa dibayar di muka pada posisi debit dengan jumlah Rp30 juta. Lanjut, akun yang berikutnya ada peralatan. Nah, pada akun peralatan ini di buku besar tadi bersaldo debit dengan jumlah Rp10 juta. Pada neraca saldonya kita catat peralatan berada di posisi debit senilai Rp10 juta. Lalu ada akun utang usaha. Ada utang usaha di buku besar tadi sudah kita kurangkan dan memiliki saldo Rp0. Maka kita catat di neraca saldonya utang usahanya Rp0. Lanjut pada akun berikutnya ada akun pendapatan diterima di muka. Akun pendapatan diterima di muka tadi bersaldokan kredit sebesar Rp2 juta. Maka pada neraca saldonya kita catat pendapatan diterima di mukanya pada posisi kredit dengan jumlah Rp2 juta. Lalu ada akun modal. Akun modal ini bersaldokan kredit dengan jumlah Rp60 juta. Maka pada neraca saldonya kita catat modal Miss Putri tadi di posisi kredit dengan jumlah Rp60 juta. Lalu ada akun pengambilan pribadi. Dengan saldo debit sebesar Rp1 juta. Maka pada neraca saldonya kita catat pengambilan pribadi pada posisi debit sebesar Rp1 juta. Lanjut ada akun pendapatan jasa. Akun pendapatan jasa tadi dengan bersaldokan kredit, jumlah seluruh pendapatan jasanya adalah Rp32 juta. Maka pada neraca saldonya kita catat pendapatan jasa pada posisi kredit berjumlah Rp32 juta. Lalu pendapatan jasa ada akun beban iklan. Beban iklan tadi bersaldokan debit dengan jumlah Rp400.000. Dicatat pada neraca saldonya beban iklan pada posisi debit dengan jumlah Rp400.000.
Lalu ada beban listrik, air, dan telepon yang bersaldokan debit sebesar 1 juta rupiah. Pada neraca saldonya kita tulis beban listrik, air, dan telepon berada di posisi debit sebesar 1 juta rupiah. Lanjut, yang terakhir ada akun beban gaji. Pada akun beban gaji ini memiliki saldo debit dengan jumlah 2 juta rupiah. Maka pada neraca saldonya kita catat beban gaji pada posisi debit dengan jumlah 2 juta rupiah. Maka setelah kita masukkan semua akun dan sesuai dengan posisinya, posisi debit dan kreditnya, kita jumlahkan kas di debit, piutang perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan peralatan, pengambilan pribadi pada posisi debit, beban iklan, beban listrik, air, dan telepon, dan beban gaji kita jumlahkan sehingga mendapatkan hasil 94 juta. Lalu di posisi kredit ada akun pendapatan diterima di muka dan modal Miss Putri, dan juga ada pendapatan jasa. Jadi total seluruh di posisi kredit ada berjumlah 94 juta. Baiklah, itulah video dari saya mengenai analisis transaksi, jurnal, buku besar, dan neraca saldo, di mana analisis transaksi ini dapat kita simpulkan dari ilustrasi transaksi tadi dan persamaan dasar akuntansi. Setelah selesai analisis transaksi, lanjut kita menjurnal. Jurnal ini dapat kita lakukan setelah menganalisis transaksi. Lalu setelah menjurnal, lanjut ke buku besar. Buku besar ini sesuai dengan jurnal yang sudah saya lakukan tadi. Selesai buku besar, lalu ke neraca saldo. Neraca saldo ini merupakan pengambilan dari akun-akun yang sudah kita lakukan pada buku besar tadi. Jadi itu saja video dari saya. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat.